Ya, kita akan mulai kuliah kimia organik. Untuk kuliah ke-8 ini kita akan membahas tentang turunan asam karboksilat yang melibatkan suatu reaksi yang mekanismenya namanya reaksi substitusi nukleofilik asil. Jadi reaksi substitusi oleh suatu nukleofilik pada gugus asil. Nah, sebelum mengikuti kuliah ini, kalian sudah harus familiar dulu dengan namanya nukleofil dengan elektrofil ya. Kalau nukleofil itu sesuatu yang suka pada positif, sesuatu yang suka pada yang positif, karena nukleus itu inti itu bermuatan positif, fil itu artinya suka, jadi suka pada yang positif. Kalau dia suka pada yang positif, berarti nukleofil itu adalah bermuatan negatif. Ya, sebaliknya elektrofil itu suka pada elektron. Nah, elektron itu negatif, ya berarti elektrofil itu adalah positif karena dia suka pada yang negatif. Nah, dalam hal ini yang bertindak sebagai nukleofil itu adalah atom yang elektronegatif, kemudian asil itu adalah karbon yang berupa karbon karbonil ya. C-nya itu yang elektrofil ya, yang bermuatan positif. Nah, senyawa-senyawa yang termasuk karboksilat itu suatu gugus asil namanya ya. Gugus asil itu adalah RCO, C dengan O-nya itu berikatan rangkap. Ya, jadi asil itu adalah gugus R ini ya, yang tersambung oleh karbon yang terhubung dengan ikatan rangkap dengan O. Nah, kemudian gugus asil ini variasinya bermacam-macam. Ya, dilambangkan dengan yang X ya. X itu bisa halida ya. Dia kalau X-nya itu adalah halida atau halogen, itu disebut halida asam. Asid halid itu adalah halida asam. Kemudian asil oksi kalau X-nya itu adalah berupa anhidrida, yaitu anhidrida itu ciri-cirinya adalah asil, kemudian oksigen, kemudian asil lagi. Jadi dia suatu senyawa yang kayak kembar ya, simetri gitu. Jadi kita lihat di sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu sama ya. Nah, sebelah kanan R-nya dilambangkan dengan R aksen untuk membedakan dengan yang R di sebelah kiri. Kalau suatu R-nya itu adalah alkoksi, itu disebut ester ya. Jadi RCO asilnya ini terhubung dengan OR ya. Bedakan dengan asam karboksilat yang O-nya OH, kalau ester adalah OL. Nah, selain itu ada juga yang namanya amida ya. Amida itu kalau kalau X-nya itu berupa amina. Amina adalah gugus NH2. Ya, ini adalah suatu amida. Kemudian ada lagi turunan asam karboksilat yang lain, yaitu tioester ya. Bedanya dengan ester, kalau ester biasa itu OR, tapi kalau tioester, tio itu adalah S ya. S itu adalah nama lainnya sulfur atau tio. Nah, itu nama, makanya dia juga suatu ester tapi tioester karena O-nya diganti dengan S. Dan yang terakhir adalah asil fosfat ya. Jadi X-nya itu diganti dengan ester fosfat. Sama kayak ester tapi bukan R melainkan OR-nya, R-nya itu diganti dengan PO3. Jadi suatu asil fosfat. Nah, ini senyawa-senyawa turunan karboksilat ini banyak sekali terdapat pada obat-obatan. Jadi kalian sebagai seorang farmasi itu harus familiar sekali, harus sangat populer, harus sangat terbiasa dengan kalau RCOOH itu adalah asam karboksilat. Nanti ada obat-obat yang mempunyai gugus fungsi seperti itu. Nah, kalian langsung bisa mengenal ini adalah golongan asam karboksilat. Ini adalah golongan asid halid atau halida asam. Ini golongan anhidrida asam, golongan ester, amida, tioester atau asil fosfat. Ini akan sering sekali muncul ya di sepanjang perjalanan kalian mengikuti perkuliahan farmasi, entah itu ada di bidang apapun, ini gugus-gugus fungsi seperti ini akan selalu muncul. Nah, itu makanya saya bilang kalian harus sangat populer, harus sangat familiar dengan gugus-gugus ini. Nah, turunan asam karboksilat itu melakukan reaksi, jadi dia sangat reaktif terhadap suatu reaksi kimia yang namanya adalah substitusi nukleofilik asil. Ya, jadi
reaksi ini muncul pada saat pembentukan molekul obat atau pada saat obat itu berinteraksi dengan penyakit. Ya, jadi kalian sebagai seorang calon farmasis itu harus sangat mengenal gitu. Oh, kalau sesuatu obat itu masuk ke dalam tubuh, itu reaksi-reaksi apa saja sih? Kok bisa suatu obat itu menyembuhkan suatu penyakit? Nah, itu pasti ada reaksi di dalam tubuh. Juga pada saat membuatnya. Ya, sayang sekali pada semester ini karena terjadi insiden COVID-19, kalian belum sempat untuk mengerjakan pekerjaan lab membuat molekul obat ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita bisa belajar dari video, bisa belajar dari rumah. Bagaimana sih sebenarnya realnya suatu pembentukan suatu molekul obat itu. Kemudian nanti pada tahap atau pada saat kalian mengikuti kuliah biokimia semester 3 dan kimia medisinal semester 4 itu sudah tidak kaget ya, tidak kaget bahwa apapun yang terjadi dalam obat itu dalam proses produksinya sampai penggunaannya kepada pasien itu akan banyak melibatkan reaksi-reaksi kimia organik. Nah, salah satunya adalah reaksi yang terjadi pada turunan asam karboksilat ini, yaitu substitusi nukleofilik asil ya. Nah, ini why this chapter carboxylic acids are among the most widespread of molecules. Jadi obat itu banyak sekali ya, tidak hanya obat, juga senyawa-senyawa dalam tumbuh-tumbuhan, kemudian bahan-bahan yang lain itu banyak mengandung turunan asam karboksilat ya. A study of them and their primary reaction nucleophilic acyl substitution is fundamental to understanding organic chemistry. Jadi pengetahuan tentang reaksi substitusi nukleofilik asil atau yang sering disingkat dengan SNA, karena bahasa Indonesianya adalah substitusi nukleofilik asil, singkatannya adalah SNA. Itu adalah merupakan reaksi yang sangat fundamental untuk mempelajari kimia organik ya, sangat dasar, dan ini sangat penting untuk bisa dipahami. Nanti kalau kalian paham ini, mengikuti kuliah apapun di farmasi ini sangat enak ya, sangat mudah untuk memahami, tidak menghafal. Nah, kita lihat mekanismenya yang dimaksud substitusi nukleofilik asil. Itu adalah substitusi, itu penggantian suatu gugus pada karbon asil oleh suatu nukleofil. Jadi yang menggantikan itu adalah nukleofil. Nah, nukleofil itu nempelnya di mana? Pada gugus asil. Nah, yang digantikan siapa? Yang digantikan itu namanya gugus pergi atau leaving group. Ya, kita lihat di sini. RCOY. Ya, C dengan O-nya adalah gugus asil, dia harus ikatan rangkap. Nah, kemudian plus NU bermuatan negatif ya. Bermuatan negatif tadi sudah saya jelaskan, karena ini nukleofil ya. Nukleofil itu suka nukleus, berarti suka positif. Karena dia suka positif, dia bermuatan negatif ya. Karena dia punya sepasang elektron bebas atau lone pair elektron. Nah, apapun yang bermuatan negatif ya itu pasti akan sangat reaktif ya. Ya toh kalau kalian gosip-gosip negatif, isu-isu negatif itu kan sangat sekali mudah menyebar, mudah viral bahasanya sekarang itu, sehingga yang bergerak-gerak, yang menyerang-nyerang itu adalah negatif, sementara positif itu lebih cenderung menerima aja ya. Nah, di sini bisa kita analogikan reaksi SNA itu nukleofil ya, NU ini yang menyerang C asil ya. Kemudian dia akan menggantikan siapa? Menggantikan Y ya. Y ini adalah suatu gugus pergi ya, makanya dia leaving atau pergi ya. Nah, digantikan oleh NO, makanya namanya adalah substitusi, penggantian pada gugus asil itu CO itu adalah gugus asil oleh suatu nukleofil. Nukleofil itu NU-nya ini. Nah, apa itu Y, apa itu NU nanti kita akan pelajari. Kemudian penamaan turunan asam karboksilat. Ya, turunan asam karboksilat yang pertama adalah halida asam atau dilambangkan dengan RCOX. X itu adalah halogen ya. Diturunkan dari asam karboksilat dengan mengganti ic acid ya. Kalau asam karboksilat berakhiran dengan ic acid atau dalam bahasa Indonesianya itu OAT ya, asam karboksilat. Kalau dalam bahasa Inggris carboxylic acid, itu diganti dengan ic acid atau OAT-nya itu diganti dengan nama halidanya. Nah, halidanya ada 4 ya, atom halogen itu ada F, Cl, BRI ya, tergantung dari halidanya apa. Contohnya ya, ini gugus asil atau nama terkenalnya, trivialnya itu adalah asil itu sama dengan asetil ya. Asetil, kemudian di sini gugus perginya adalah klorid ya.
Jadi dia namanya asetil klorida kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini ada gugus benzena. Benzena kalau dia terikat dengan gugus asil namanya adalah benzoil, ya. Bedakan dengan bensil, ya. Bensil itu beda. Jadi nanti akan kita temukan ya apa perbedaannya benzoil dengan bensil, ya. Yang jelas kalau dia berikatan dengan CO karbonil, ya, benzena itu menjadi benzoil bukan bensil. Nah, diakhiri dengan halogennya bromida namanya benzoil bromida. Kalau di sini fluorida ya berarti benzoil fluorida. Kalau di sini iodida sama-sama halogen tapi dari golongan I, dari atom I itu adalah benzoil iodida. Nah, kemudian untuk ini, ya, ini seperti benzen cincin juga tapi tidak ada ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi ini adalah namanya sikloheksana, ya, sikloheksana karbonil klorida. Ini sikloheksana kemudian karbonil klorida. Kemudian kalau tadi penamaan halida asam, ini penamaan yang asam anhidrida, ya, anhidrida asam disimbolkan dengan RCOOCOR, ya, seperti kembar itu tadi. Nah ini, ya. Jadi ini dengan ini kembar, ya. R-nya di sini bisa sama, bisa berbeda, ya. Nah, suatu senyawa simetri yang mengganti asam dengan anhidrida, ya. Tergantung dari tergantung dari asam karboksilatnya. Suatu asam monokarboksilat yang tersubstitusi menggunakan bis ahead of the acid name, ya. Jadi kalau penamaannya itu menggunakan dua-duanya, ya, dua-duanya di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari sisa asamnya, gitu maksudnya. Nah, selain simetri juga bisa ansimetri. Pokoknya yang simetri itu yang bagian sininya. Yang bagian tengahnya ini simetri, tapi kalau di bagian R-nya, pinggir-pinggirnya ini dia bisa sama, bisa tidak sama. Kalau memang sama persis di sini CH3, di sini CH3 ya berarti dia simetri. Tapi kalau di sini CH3, di sini benzena, nah itu berarti tidak simetri total, ya. Berarti ada dua asam secara alfabet. Nah, kalau seperti ini harus disebutkan dua-duanya, yaitu di sini sebelah kiri ada asetik, kemudian di sebelah kanan ada benzoik, ya. Benzoik, asetik, benzoik, anhidrid, ya. A-nya disebut asetik disebut terlebih dahulu karena secara alfabet dia duluan, ya. Asetik, benzoik, anhidrid. Jadi atau anhidrida asam asetat benzoat, ya. Anhidrida asetat benzoat itu juga bisa. Kemudian amida, ya. Amida adalah X-nya itu berupa gugus amina. Nah, ini mengganti dari OAT atau oik acid menjadi amid, ya. Jadi contohnya di sini adalah kalau tadi asetil klorid, kalau di sini suatu halida asam, kalau X-nya diganti amina menjadi asetamida, ya. Aseta itu dari asetil di sini, kemudian ini amina, tapi aminanya berikatan dengan karbonil, dia menjadi amida bukan amina lagi. Nah, heksanamida karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. CO karbonilnya dihitung sebagai rantai induk, yaitu berarti dia heksana, ya. Karena heksananya X-nya di sini diganti dengan NH2, maka dia termasuk golongan amida, makanya namanya heksanamida, ya. Seterusnya, kalau dia suatu siklopentana karbonil dengan amina namanya siklopentana karboksamida, ya. Kemudian kalau ini amida ini NH2-nya bisa N-nya mengikat 2H atau 1H-nya disubstitusi dengan gugus lain. Contohnya ini, ya. N-metil propanamida ini berasal dari N-nya itu adalah nitrogen ini, kemudian metil, ya. Propana itu karena 1, 2, 3 C karbonilnya ikut propana. Nah, karena dia suatu amida namanya propanamida, N-metil propanamida. Nah, kalau
itu tadi yang sebelumnya itu N-metilpropanamida itu hanya satu H yang digantikan oleh metil atau gugus alkil yang lain. Kalau semua hanya sudah disubstitusi, contohnya oleh dua gugus etil, CH2CH3, ini kan etil, ya, jadi karena dua disebut dietil. Nah, dua dietil terikat pada N yang sama, N-nya disebutkan dua kali, yaitu N dietil. Nah, ini sikloheksana karboksamida, tetap sama ya, karena ini hanya digantikan oleh gugus dietil. Jadi ke semua ini mau N-nya itu mengikat 2H, mau mengikat 1H, mau mengikat tanpa mengikat H sama sekali karena sudah disubstitusi oleh alkil, asalkan dia terikat dengan CO karbonil, berarti dia termasuk golongan amida. Ester. Nah, kalau amida tadi X-nya diganti dengan NH2, halida asam, X-nya adalah halogen, anhidrida itu diganti dengan OCOR, maka pada ester R-nya adalah X-nya adalah OR. Ya, jadi simbol atau rumus umumnya dari ester ini adalah RCOOR. Nah, nama dari karboksilat, asam karboksilat yang berakhirnya dengan ic acid itu akan diganti dengan at. Ya, contohnya kalau sebelumnya kalau ini O-nya H ya, belum disubstitusi dengan CH2CH3, maka namanya adalah asam etanoat. Ya, asam etanoat. Tetapi kalau sudah digantikan dengan alkil, di sini adalah etil, maka namanya adalah etil asetat. Ya, asetat boleh, etanoat boleh, karena ini adalah 2C. Ya. Nama yang populer adalah etil asetat. Ya, etil asetat ini mungkin sudah kenal ya, kalian di lab sudah menggunakan etil asetat ini sebagai pelarut organik. Ya. Kemudian ini juga, nah karena di sini COOR, O CH2CH3 ini adalah L, alkil. Sama dengan dimetil malonat. Ya, dimetil malonat yang perlu kita perhatikan di bagian kiri dan kanan itu CO X-nya di sini diganti dengan OR. Di sini juga OR. Nah, ini karena dua ester disebutkan dua kali menjadi dimetil ya. Ini metil sebanyak dua, dimetil. Nah, ini malonat itu adalah nama trivial sebenarnya. Nama keren ya, dimetil malonat atau ya dari asam malonat itu. Kemudian ester lain ya yang lebih bulky, kita lihat di sini penuh ya, gugusnya sangat voluminous, ada CH3 ya. Ini disebut tersier butil karena C-nya sudah tidak mengikat H satupun H, sehingga dia adalah tersier ya. Tersier butil itu C-nya sebanyak 4 ya. Sikloheksana karbonil ya. Maka dia suatu ester disebutkan sebagai esternya dulu di sini dulu yang disebutkan tersier butil heksa sikloheksan karboksilat atau sikloheksanoat ya, bisa juga disebut seperti itu. Nah, reaksi substitusi nukleofilik asil tadi sudah disinggung bahwa reaksi ini sangat mudah sekali ditemui ya di farmasi ya. Suatu turunan asam karboksilat mempunyai gugus karbon asil, ini C adalah karbon asil yang terikat dengan suatu Y ya. Nah, Y ini adalah gugus pergi ya, gugus pergi biasanya atom yang elektronegatif ya. Karena apa? Y ini harus negatif karena C ini positif gitu. Nah, ketika nukleofil adalah bermuatan negatif, itu menyerang C, lihat anak panahnya ya, dia menyerang C. Biar anak panah selalu dari yang negatif ke yang positif ya, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik itu sudah salah artinya ya. Di kimia organik itu arti panah itu sudah satu panah dengan panah yang lain itu bisa berbeda-beda. Nah, ketika NU nukleofil yang bermuatan negatif menyerang karbon asil ya, maka atom C yang tadinya tangannya 4, karena ketambahan NU ini melekat ke sini jadi tangannya 5. Tidak stabil ya, atom C itu kan elektron valensinya ada yang dia bisa mengikat 4 atom yang lain ya.
Nah, di situ untuk menjaga agar tangannya tetap 4, ini ikatan rangkap ini harus lepas, ya. Jadi harus menjadi ikatan tunggalnya. Satu ikatan lepasnya kemana? Lepasnya ke O. Ini yang disebut sebagai delokalisasi elektron. Ya, jadi setelah elektron terdelokalisasi, O yang tadinya tidak bermuatan, karena dia ketambahan satu muatan, dia bermuatan negatif. Nah, sekarang R, Y, NU-nya sudah masuk, ya, sudah masuk. Itu C-nya tangannya 4. Ya. Nah, kalau C tangannya 4 berarti sudah terjadi perubahan geometri atau perubahan secara 3 dimensi. Tadi pada awalnya karena masih CO-nya itu masih ikatan rangkap, bentuknya ini kan trigonal, ya, segitiga datar seperti ini. Nah, tapi setelah NU masuk, kemudian satu elektron Pi-nya, elektron ikatan rangkapnya itu terdelokalisasi di O, atom C tangannya 4 tapi di sini ikatannya tunggal. Nah, berarti terjadi perubahan geometri yang tadinya hibridisasinya adalah sp2 trigonal planar berubah menjadi sp3, yaitu tetrahedral, ya. Bentuknya seperti tetrahedral itu seperti piramida, ya. Perhatikan di sini kan bentuknya kayak set kayak piramida. Kalau yang di sini masih tetrahedral, segitiga datar gitu. Nah, tapi itu hanya sementara, ya. Karena apa? Karena O bermuatan negatif ini tidak stabil. O itu tangannya 2, dia nggak mau tangannya 1, maka dia akan kembali lagi ke sini membentuk ikatan rangkap lagi. Nah, kalau dia membentuk ikatan rangkap lagi, atom C tangannya jadi 5, nggak mau dia pasti akan melepaskan salah satu atomnya. Nah, siapa yang paling reaktif di sini? Yang paling reaktif adalah Y sebagai gugus pergi, ya. Maka Y-nya ini adalah living, Y is a living group, ya, gugus pergi, ya. Nah, ini kemudian sudah digantikan oleh Y, sudah digantikan oleh NU. Maka itu namanya reaksi substitusi nukleofilik asil. Nah, kemudian ini adalah urut-urutan reaktivitas suatu turunan asam karboksilat, ya. Bisa kita perhatikan di layar, ya. Ini bedanya di mana ini? Oh, ternyata bedanya adalah di gugus asilnya, ya. Gugus asilnya ini kalau atom C di sebelah kiri karbonil ini namanya atom C alfa, ya. Itu kalau dia H-nya digantikan dengan R, semua H harusnya di sini kan CH3, ya. Kalau H-nya semua diganti dengan R, itu kurang reaktif dibandingkan kalau masih ada H-nya, atau H-nya 2, R-nya hanya 1. Atau yang paling reaktif adalah kalau C-nya ini adalah mengikat 3H. Ya, jadi ini primer, sekunder, tersier, kuarterner, ya, atom C kuarterner. Maka dari sisi gugus asilnya itu kalau C alfanya itu semakin tersubstitusi oleh gugus alkil, dia semakin tidak reaktif. Nah, kenapa semakin tidak reaktif? Karena kalau H-nya ini semakin diganti dengan R itu besar, ya, gugus yang bentuknya seperti piramida, ya, alkil CH2 CH3 itu kan bentuknya tetrahedral seperti piramida. Itu voluminous atau menghabiskan ruang. Di sini tuh jadi dempet-dempetan gitu atau sesak-sesakan gitu. Kalau semakin banyak R-nya di sini semakin sesak. Nah, kalau di sini semakin sesak, itu akan menghalangi nukleofil yang mau menyerang gugus karbonil itu, reaksi substitusi tadi, SNA tadi, menjadi lebih sulit, ya, sehingga kalau semakin banyak atom C yang tersubstitusi, itu reaktivitasnya semakin turun. Sementara kalau kurang tersubstitusi ke arah kanan, di sini yang paling reaktif, ya. Nah, bisa kita lihat ini hibridisasinya, ya. Nah, ini kalau menurut ini, ya, gugus asilnya di sini semakin sesak-sesakan, semakin